Perlawanan terhadap PKI terus meluas ke berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertempuran sengit antara rakyat melawan PKI yang terjadi secara simultan membuat jatuh korban besar di pihak PKI. Basis gerombolan PKI satu persatu berhasil dikalahkan oleh rakyat. Di saat itu rakyat yang sudah lama menahan emosi terhadap tingkah jahat PKI bergerak di luar kendali. Aksi pembersihan dilakukan secara menyeluruh terhadap kader dan simpatisan PKI yang mendukung G30S PKI. Tindakan tegas itu murni dilakukan oleh rakyat yang anti komunis. Sementara TNI Angkatan Darat yang memiliki keterbatasan jumlah personel hanya dikerahkan untuk menghadapi kelompok pemberontak bersenjata. Anggota PKI menuai hasil perbuatannya. Salah satu titik konsentrasi massa PKI adalah daerah Kediri dan sekitarnya. Kekuatan PKI di Kediri cukup besar, dibuktikan dengan peristiwa Kanigoro yang sempat pecah beberapa bulan sebelum G30S PKI meletus. Beberapa basis kekuatan PKI mulai ditandai oleh masyarakat. Desa mereka menjadi target pembersihan oleh masyarakat. Anggota PKI yang tertangkap dibawa ke tepi sungai Berantas. Mereka yang masih mendukung G30S PKI dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga tak ada pilihan lain bagi masyarakat kecuali melumpuhkan total kekuatan kaum komunis. Para anggota PKI yang tewas, mayatnya dilarung ke sungai Berantas. Hal ini bukan karena tanpa alasan, namun karena masyarakat tak tahu cara pemulasaraan mayat PKI yang tak beragama. Selain itu, terbatasnya waktu dan tenaga membuat masyarakat tak sempat mengurusi bangkai anggota PKI. Pernah ada sekelompok anggota PTI PKI yang mencoba mengevakuasi bangkai rekan sejawatnya di tepian sungai Berantas. Lokasinya di desa Mojoroto. Beberapa pendekar Ansor yang melihat kejadian itu berusaha melarang. Pasalnya tepian sungai Berantas saat itu amat terjal dan berbahaya. Namun sekelompok anggota PTI PKI itu tak menghiraukan. Naas ketika hendak naik ke atas, anggota PTI PKI itu terpeleset dan lehernya tersangkut di celurit yang dipegang oleh pendekar Ansor. Akhirnya nasib beberapa orang PTI itu menyusul rekannya yang terlebih dahulu menjadi bangkai. Jadi sangat tidak tepat jika ada pihak pro PKI yang mengatakan bahwa sepanjang kurun waktu tahun 1965 sampai 1966 telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap anggota PKI. Karena pada waktu itu pihak PKI yang terlebih dahulu mengumandangkan perang terhadap masyarakat melalui aksi kudeta G30S PKI. Dalam peperangan, tak dapat dihindari jatuhnya korban di kedua belah pihak. Kebetulan komplotan PKI menjadi pihak yang kalah. Secara otomatis, angka kematian di pihak PKI jumlahnya lebih banyak. Mayoritas anggota PKI yang tewas disebabkan kontak senjata dengan masyarakat. Sebagian kecil tewas akibat ketidaksengajaan, seperti yang terjadi di atas. Dan tewasnya anggota PKI tak lepas dari kenyataan bahwa mereka merupakan pelaku kejahatan yang melakukan pemberontakan terhadap negara, sehingga mereka menuai perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Fakta sejarah melukiskan PKI adalah sebagai pemberontak yang terlebih dahulu melakukan pembantaian, dan masyarakat dalam posisi membela diri.
Setiap tindakan membela diri tak dapat dikategorikan sebagai kejahatan HAM, dan pembunuhan terhadap komplotan PKI yang sedang menyerang masyarakat adalah sah menurut hukum. Jika di kemudian hari yang pro PKI menganggap pemerintah melakukan kejahatan HAM atas peristiwa G30S PKI, itu artinya yang patut dimintai pertanggungjawaban adalah rezim Soekarno, karena peristiwa itu terjadi di era kepemimpinan Bung Karno. Sedangkan apabila menganggap langkah Maijen Soeharto yang membubarkan PKI dianggap sebuah kesalahan, ketahuilah bahwa apa yang dilakukan oleh Maijen Soeharto adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang menuntut pembubaran PKI. Mayoritas masyarakat yang sudah lama resah atas tindakan keji PKI dan memenuhi aspirasi mayoritas masyarakat bukanlah suatu kejahatan, melainkan demokratis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.